Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian dapat lolos seleksi dan diangkat sebagai PPPK penuh waktu di tahun 2024. Dengan status PPPK penuh waktu, teman-teman akan mendapatkan hak-hak kepegawaian penuh sebagai PPPK. Dan salah satu pertimbangan tentu adalah hasil tes teman-teman sekalian pada seleksi PPPK, walaupun tes PPPK di 2024 ini bersifat formalitas ya, seperti kebijakan yang pernah kita dengar ya. Tapi teman sekalian, semoga teman-teman dapat ranking yang bagus sehingga diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah singgah hadir di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar Kita Semua. Silahkan subscribe teman-teman ya, supaya kita bisa lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik teman-teman sekalian, saya akan awali pembahasan ini dari materi yang diujikan pada soal-soal kompetensi manajerial. Teman-teman sekalian, ini ada di Permenpan RP nomor 652 tahun 2023 ya, teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman sekalian, materi manajerial itu ditanyakan untuk mengungkap komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi. Nah, ini jadi dengan pertanyaan manajerial, teman-teman akan diketahui komitmennya bagaimana, seberapa bagus, kemampuannya seperti apa, dan perilaku individunya seperti apa itu. Teman sekalian, materi tentang kompetensi manajerial meliputi integritas, ya, kemudian kerjasama, kemudian ada komunikasi ya, cara komunikasi yang efektif dan bagus itu ditanyakan, kemudian orientasi pada hasil, itu seperti apa, kemudian perilaku pelayanan publik ya dari PWPK itu juga akan ada soal terkait pelayanan publik, ada soal pengembangan diri dan orang lain, ada soal mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Teman-teman sekalian, saya informasikan bahwa untuk penilaian tes kompetensi manajerial itu nanti eh, setiap poin ada nilainya. Jadi teman-teman jangan pernah tidak menjawab, harus menjawab. Kalau bisa pilih yang paling tepat. Karena nanti kalau jawaban paling benar itu nilainya 4 ya, teman sekalian. Kemudian berikutnya jawaban yang terbaik kedua itu nilai 3, 2, 1. Jadi setiap jawaban, setiap opsi ada nilainya. Dan ini diatur di Permenpan RB 652 tahun 2023 ya, teman sekalian ya. Jadi ini dasarnya. Baik, teman sekalian, contoh soal dan pembahasannya sekali lagi. Setiap soal hendaknya dijawab karena jawaban teman-teman akan mendapatkan poin ya. Kalau tidak menjawab, nilainya 0. Nilai tertinggi adalah 4 ya. Dari 4 opsi jawaban, nilai tertinggi adalah 4. Kita mulai dari contoh soal yang pertama, teman-teman sekalian. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, beberapa tahun terakhir berkembang proses belajar berbasis online atau e-learning ya teman-teman ya. Namun beberapa rekan kerja mengalami kesulitan, ya. Ada teman kerja yang kesulitan, tidak bisa belajar secara e-learning karena dia gaptek misalnya ya. Nah, pada situasi itu, pimpinan unit kerja meminta Anda ya, membimbing rekan kerja yang lain yang sedang kesulitan belajar online. Padahal itu bukan tugas. Kita bukan bertugas membimbing yang lain ya dalam uraian tugas jabatan, tetapi karena ada teman yang kesulitan belajar online, kita diminta pimpinan untuk membantu. Bagaimana sikap Anda gitu ya? Yang pertama, saya akan membantu rekan kerja dalam mengatasi kesulitan belajar online ya. Saya akan membantu. Nah, tentu ini apa sikap perilaku yang bagus ya bagi seorang karyawan ASN ya, karena dia memupuk ya kerjasama yang baik dengan teman dan nanti akan tercipta suasana harmonis di lingkungan kerja ya teman sekalian ya. Jadi nilai berakhlaknya dapat di ya harmonis. Kemudian eh, yang kedua, jadi kita yang A ini kita simpan dulu ya. Saya condong yang A ini teman sekalian. Yang B, saya akan menolak permintaan tersebut, ya. Menolak permintaan
pimpinan karena mengganggu tugas pekerjaan saya. Ini sikap yang mungkin harus dihindari ya, tidak boleh menolak permintaan karena dari sisi loyal ya. Loyalitas kan kita berakhlak nih, teman-teman berakhlak itu L-nya adalah loyalitas dan kerjasamanya ini kita nggak dapat nilai ya kalau misalnya nilainya jelek ya kalau kita menolak permintaan kita tidak loyal ya terus tidak menciptakan hubungan yang harmonis di tempat kerja. Jadi kurang tepat yang B. Kemudian C, saya akan menyusun pedoman belajar online sebagai standar penggunaan e-learning di kantor. Ini ide yang bagus, teman sekalian ya. Menyusun pedoman belajar online itu ide yang bagus sebagai standar penggunaan supaya semua orang itu kalau membaca pedoman itu bisa. Tetapi ini kan bukan tugas fungsi kita ya menyusun standar. Kita tidak punya kewenangan atau otoritas ya untuk menyusun standar. Jadi ini benar tapi kurang tepat ya, kurang sempurna. Kemudian yang D, saya akan usulkan rekrutmen tenaga pegawai ahli digital. Nah, ini usul ya. Usul karena banyak yang tidak cakap, maka kita usul rekrutmen tenaga pegawai yang ahli digital. Nah, kalau begitu, nanti yang tidak cakap akan terpinggirkan gitu kan pertanyaannya. Jadi tidak ada saling bantu, tidak ada saling pengembangan diri. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman sekalian, kelihatannya jawaban yang paling tepat adalah A. Saya akan membantu rekan kerja dalam mengatasi kesulitan belajar online. Ini nilai-nilai kerjasamanya dapat, nilai-nilai harmonis dapat ya. Kemudian ada lagi eh, kolaborasi juga dapat ini ya. Berakhlak kan itu ada berakhlak kan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten ya dan sebagainya. Ini juga sisi kompetennya dapat juga ya terus belajar ya. Oke, teman-teman sekalian, ini nilai kalau ini jawaban paling tepat, ini nilainya adalah 4 teman sekalian ya. Kemudian jawaban terbaik kedua menurut saya ini, jadi ini nilainya 3, kemudian saya usulkan rekrutmen nilai 2 dan yang paling jelek nilai 1 adalah saya akan menolak permintaan tersebut ya. Ini standar nilainya paling rendah karena menolak permintaan pimpinan. Jadi teman-teman sekalian, setiap jawaban itu ada bobotnya. Saya harap teman-teman harus ya menjawab, upayakan yang ya memilih yang paling tepat, tapi jangan sampai tidak menjawab karena nilainya nol. Teman-teman ini indikator kompetensi pengembangan diri ya, membantu bawahan untuk mempelajari proses program atau sistem baru. Ini membantu bawahan atau membantu rekan kerja. Ini nilai pengembangan diri orang lainnya itu dapat. Kalau di tadi yang apa kelihatannya nomor 6 ya di materi nomor 6. Soal kedua, kita coba ya teman-teman sekalian. Jika Anda seorang guru dan muridnya masih anak-anak, maka gaya komunikasi apa yang sebaiknya digunakan ya? Anda seorang guru, muridnya anak-anak, kan nanti komunikasinya harus dengan cara yang pas ya, paling sesuai. Ini terkait dengan komunikasi efektif ya, komunikasi. Teman-teman sekalian, A, opsinya adalah gaya komunikasi sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD untuk memberikan contoh baik kepada siswa. Ini sebetulnya bisa dilakukan, tapi bagi anak-anak mungkin kurang tepat ya. Anak-anak belum cukup paham ya antara ejaan yang disempurnakan ya ketentuan tentang bahasa ya. Anak-anak kan kalau tahap anak-anak kan yang diperlukan adalah dia tahu apa yang dimaksud oleh gurunya gitu ya. Jadi ini boleh juga ya, tapi mungkin pada tahapan berikutnya. Yang B, gaya komunikasi formal karena sekolah adalah lembaga formal. Ini sudah kelihatan bahwa ASN itu terlalu kaku ya, terlalu kaku, tidak situasional dan dia kalau apa, dia mengabaikan ya kebutuhan sasaran komunikasi. Dia hanya pikir bahwa ini lembaga formal ya harus dengan bahasa yang formal itu ya. Dan ini mungkin kurang tepat ya gaya komunikasinya ya teman sekalian ya. Kemudian, nah ini ya ada gaya komunikasi jelas dan tegas ya, metode medik, tapi yang tepat adalah gaya komunikasi anak-anak. Ini teman-teman ya, gaya komunikasi anak-anak memungkinkan pesan itu tersampaikan secara jelas, anak memahami apa maksud ya yang disampaikan oleh guru. Nah, ini nilainya tentu karena ini paling tepat nilainya 4 bobotnya ya teman sekalian ya.
Kemudian yang 321, bobot 321 teman-teman bisa menebak, tapi kalau saya melihat ini terbaik ketiga ya, terbaik kedua maksud saya. Kemudian yang ini adalah terbaik ketiga, kayak dan ini yang mungkin apa kayak komunikasi terlalu kaku orangnya itu. Ini bobotnya satu. Intinya teman-teman harus menjawab ya, menjawab pertanyaan. Soal berikutnya, teman-teman, Anda sebagai pegawai baru diberikan tugas oleh unit kerja, tetapi secara bersamaan Anda dihadapkan pada keperluan keluarga. Jadi, kita sebagai pegawai baru itu ada tugas-tugasnya yang jelas, tetapi secara apa tiba-tiba ada keperluan keluarga yang mendadak ya, apa yang harus dilakukan ya. Saya punya tugas yang harus diselesaikan, tapi saya pada saat bersamaan punya keperluan keluarga. Apa yang harus dilakukan? Satu yang A ini ya, teman sekalian ya, menyelesaikan urusan keluarga terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan tugas kantor ya, teman-teman sekalian ya. Ini urusan keperluan keluarga didahulukan ya dibanding urusan kantor. Tapi memang ada keperluan keluarga yang mendadak ya, nggak bisa namanya keperluan keluarga itu tidak bisa diwakilkan ya. Jadi yang bersangkutanlah yang punya keluarga yang menyelesaikan, kemudian baru menyelesaikan tugas kantor. Jadi tugas kantor tetap selesai, urusan keluarga juga dapat eh, dapat selesai dengan baik. Jawaban kedua, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas kantor yang telah dipercayakan. Aduh, saya punya urusan keluarga, tapi komitmen saya sangat tinggi ya, sehingga saya apa, mengutamakan tugas kantor yang telah dipercayakan, mengabaikan keperluan keluarga. Mencari teman bantuan yang C, ini juga bisa sebenarnya ya, mencari bantuan teman untuk menyelesaikan tugas kantor, tapi itu kan tugas saya ya. Ini sepertinya saya apa melupakan tanggung jawab atau menghindar dari tanggung jawab ini ya mungkin benar tapi bobotnya rendah. Menolak tugas dan menjelaskan kepada pimpinan. Nah, karena ada keperluan keluarga, saya menolak tugas pimpinan. Saya nggak mau karena saya ada keperluan keluarga ini tentu tidak boleh ya, teman sekalian ya. Tidak boleh karena dari sisi berakhlak ya, poin loyalitas, eh, poin komitmen juga nggak dapat. Jadi ini jawaban mungkin bisa tapi bobotnya rendah. Teman sekalian, karena kita sudah diberikan tugas oleh unit kerja, maka komitmen kita adalah menyelesaikan tugas kantor yang telah dipercayakan. Ini jawaban yang paling tepat, teman sekalian. Urusan keluarga mungkin bisa dicarikan dengan jalan lain ya, diselesaikan dengan jalan lain tanpa kehadiran kita ya, atau mungkin urusan ini selesai ya, terus kita boleh juga untuk menyelesaikan keperluan keluarga. Ini nilainya 4 ya, teman sekalian ya. Kalau melihat ini ya. Kemudian yang tiga ini kelihatannya mencari panduan teman ya supaya bisa menyelesaikan juga memungkinkan ini ya nilai terbaik kedua, kemudian ini menyelesaikan urusan keluarga terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan tugas kantor, sama-sama selesai. Yang paling tidak boleh, bobotnya rendah adalah ini, menolak tugas dan menjelaskan kepada pimpinan. Walaupun menjelaskan kepada pimpinan, tapi kita kan intinya menolak tugas, jadi kita tidak boleh nilai paling rendah. Kayak teman-teman sekalian ya, soal berikutnya jika ada soal seperti ini. Di akhir tahun biasanya instansi lebih sibuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Terus Anda dipercaya melaksanakan kegiatan yang cukup rumit dan berisiko. Kegiatannya rumit dan berisiko, padahal waktunya terbatas nih karena di akhir tahun nih harus segera selesai. Apa yang harus Anda lakukan ya? Kita bahas dulu ya, teman sekalian ya. Mengalihkan kegiatan kepada rekan kerja. Ya, cukup rumit, jadi kita alihkan itu misalnya ya. Itu berarti kita menghindar dari tugas tanggung jawab ya. Jadi kita tidak punya komitmen yang bagus. Yang B, menyusun perhitungan risiko dan argumentasi agar kegiatan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Lah kita menyusun perhitungan risiko dan membuat alasan kepada pimpinan agar ditunda saja untuk tahun berikutnya. Tentu ini karena ini ya
menyalahi kebijakan karena kan anggaran sudah kegiatan sudah diplot untuk tahun itu harus diselesaikan. Jadi ini mungkin boleh juga sih tapi bobotnya rendah ini. Kemudian yang C, menyusun langkah kerja dan mengidentifikasi permasalahan kemudian melaporkan kepada atasan. Saya opsinya adalah menyusun langkah kerja dan mengidentifikasi permasalahan, kita kemudian melaporkan kepada atasan. Jadi tidak menyelesaikan pekerjaan juga ini. Pekerjaan rumit dan berisiko tidak diselesaikan. Yang D, menyusun langkah kerja, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menjalin kerjasama untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Ini teman-teman sekalian terlihat sikap perilaku berorganisasi yang paling bagus ya. Kita susun langkah kerja ya supaya kegiatan terjadwal dengan baik, mengidentifikasi permasalahan, menjalin kerjasama atau kolaborasi ya, dan segera menyelesaikan pekerjaan ini loyalitasnya tinggi. Jadi ini jawaban terbaik ya, dan jawaban terbaik itu nilainya 4 teman sekalian ya, nilai 4. Kemudian jawaban terbaik kedua, 3, dan 4 silahkan teman-teman tebak sendiri ya. Tadi sudah saya tidak akan tebak sendiri, tapi intinya setiap setiap pilihan ada poin. Berikutnya teman sekalian, ketentuan kantor menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan tradisi masyarakat setempat. Jadi kebijakan kegiatan kantor itu bertentangan dengan tradisi masyarakat setempat. Ya. Ada informasi bahwa kegiatannya tidak cocok atau tidak sesuai dengan tradisi setempat. Apa yang Anda lakukan? Teman-teman sekalian ya. Opsi saya, menurut saya jawaban terbaik adalah tetap menjalankan kebijakan tersebut ya, walaupun tidak sesuai, tapi itu kan sudah menjadi kebijakan, jadi harus dijalankan. Kalau misalnya A ini menjalankan kebijakan kantor, itu berarti menunda ya. Ini kurang ini mungkin juga kalau memang ada situasi tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan, tapi ini bukan jawaban terbaik. Kemudian yang ini B, menjalankan kebijakan sepanjang tidak dilarang masyarakat setempat. Jadi kita hanya melaksanakan pelayanan publik dan sebagainya kalau tidak dilarang. Kalau dilarang kita tidak melaksanakan. Menolak menjalankan kebijakan tersebut lah ini tentu paling rendah bobotnya ya teman-teman. Kalau paling tinggi ini kelihatannya tetap menjalankan kebijakan tersebut karena teman-teman ini nilainya 4 ya teman sekalian ya. Karena teman sekalian kita punya komitmen ya untuk mencapai sasaran organisasi ya. Sasaran organisasi harus dicapai, terus kebijakan-kebijakan harus dilaksanakan karena kita adalah pelaksana kebijakan publik ya sesuai dengan Undang-Undang ASN. Ini nilai tertinggi D ya, tetap menjalankan kebijakan tersebut ya, berusaha dengan berbagai cara supaya kebijakan bisa jalan. Kalau bertentangan dengan tradisi, tentu kita bisa mendampinginya dengan pendekatan-pendekatan lain kepada masyarakat supaya walaupun tidak sesuai, tapi masyarakat bisa menerima kegiatan kita, kegiatan kantor. Ini bobotnya 4. Yang nilainya terbaik kedua, terbaik 3 dan keempat atau bobotnya 3, 2, 1 silakan teman-teman perkirakannya. Tapi saya sudah, kalau yang C ini jelas nilainya 1 itu. Ini paling jawaban sikap paling tidak baik. Teman-teman sekalian, soal berikutnya misalnya ada soal seperti ini. Kantor Anda menerapkan kebijakan baru digitalisasi surat menyurat ya. Jadi di instansi teman-teman ada kebijakan digitalisasi surat menyurat melalui aplikasi digital. Banyak rekan kerja memandang hal tersebut menyulitkan dan pemborosan. Bagaimana sikap kita ya? Bagaimana rekan kerja memandang hal tersebut menyulitkan dan pemborosannya? Bagaimana sikap Anda ya kalau ada teman kerja memandang hal itu? Yang pertama, opsi jawaban A, saya akan menyetujui dan mempelajari sistem baru tersebut ya karena lebih efisien. Nah, teman-teman sekalian tentu kebijakan baru di instansi kan sudah dikaji ya, sudah disiapkan dengan baik sehingga pada saat dilaksanakan tentu sudah melalui berbagai pertimbangan. Saya sebagai karyawan, kalau saya ya, teman sekalian, saya akan menyetujui dan mempelajari sistem baru tersebut.
Ini jawaban yang mungkin kita simpan dulu ya, kita akan lihat jawaban yang lain. Yang B, saya akan menyetujui dan mempelajari sistem tersebut karena kebijakan atasan. Ya. Dia menyetujui dan mempelajari, tapi karena kebijakan atasan. Jadi rasionalnya itu dia hanya karena mungkin hanya nurut saja kepada atasan, tapi tidak menggunakan alasan atau reasoning ya, atau penalaran ya yang tepat ya. Jadi ini mungkin kalau menurut saya ini jawaban terbaik kedua ya. Kalau yang A itu sudah menurut saya sudah sangat pas. Yang C, saya akan menyetujui dan mempelajari sistem tersebut walaupun menyulitkan dan boros ya. Ini artinya saya sependapat dengan teman-teman kerja yang lain ini, menyulitkan itu. Berarti ini bukan jawaban yang baik. Yang D, saya akan menggunakan sistem lama karena lebih mudah dan tidak boros. Ini pembangkangan teman-teman sekalian ya, atau semacam ketidaktaatan kepada pimpinan, kepada organisasi ya. Yang D ini D tentu nilainya paling buruk. Jadi dengan begitu, teman-teman sekalian, saya melihat bahwa jawaban yang A ini adalah jawaban terbaik ya. Poinnya 4 dibanding yang lain. Kalau yang B kelihatannya poinnya 3, yang C poinnya 2, yang D poinnya 1 ya. Jadi urutannya begitu. Oke ya teman-teman ya. Untuk yang 3, 2, 1-nya nanti teman-teman juga akan kira-kira lah. Kalau ini terbaik berarti yang mendekati ini poinnya 3 gitu. Ya, kayak baik. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan di soal berikutnya. Anda sudah berjanji menghadiri undangan acara ulang tahun temannya ya. Berjanji menghadiri undangan, sudah ada janji sebelumnya. Dan mendadak kita diminta lembur menyelesaikan pekerjaan mendesak. Baik, teman sekalian ya, menyelesaikan pekerjaan mendesak. Apa yang Anda lakukan? Yang A menghubungi teman, tidak bisa ikut acara karena ada tugas mendadak dari pimpinan. Menghubungi teman, tidak bisa ikut acara, jadi saya membatalkan ya. Tentu membatalkan juga bukan hal yang baik pula ya. Sudah ada janji, tiba-tiba membatalkan ya. Jadi tentu ini, ya mungkin ini masuk akal pula ya, tapi kita lihat ya yang lain. B. Meminta izin pimpinan untuk menghadiri undangan teman dan segera kembali. Nah, jadi ini meminta izin pimpinan, ya. Dia tetap menghadiri undangan, tapi atas izin pimpinannya dan seperlunya saja dan dia segera kembali. Saya berusaha segera menyelesaikan tugas dari pimpinan dan setelah selesai mendatangi acara teman. Nah, teman-teman sekalian sudah punya janji dan itu bukan di hari kerja ya. Teman-teman sekalian eh, dan diminta menyelesaikan tugas ya. Nah, kita tidak tahu tugas pimpinan itu selesainya kapan, itu kan kita nggak tahu. Jadi ini juga masuk akal, tapi masuk akal ketiga ya. Terus yang D, meminta izin pimpinan tidak ikut lembur karena sudah ada janji. Ini tentu jawaban yang paling tidak patut ya, yang D ini ya. Meminta izin pimpinan tidak ikut lembur karena sudah ada undangan dengan teman lain. Teman sekalian, menurut saya jawaban yang paling tepat adalah meminta izin pimpinan untuk menghadiri undangan teman dan segera kembali. Ini dua-duanya terlampaui ya, dua-duanya bisa dilaksanakan dan apa relasi kemudian untuk pertemanan ya, kekerabatan tetap bisa dijalankan ya. Komunikasi yang baik dengan teman tetap terjaga dan apa segera kembali berarti dia bisa segera lembur. Pesan atau tugas dari pimpinan juga bisa dilaksanakan. Ini kelihatannya yang paling pas ya, nilainya paling tinggi ya teman-teman. Kemudian kalau menurut saya yang kedua ini yang A, jadi nilai empatnya itu ada di B, nilai tiganya itu kelihatannya ada di A ya. Dan yang C itu terbaik ketiga ya atau nilai 2. Dan yang tidak, yang nilainya paling rendah ini meminta izin pimpinan tidak ikut lembur lah. Tentu ini apa tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi karena tidak ikut lembur. Padahal lembur tentu dibutuhkan karena ada tugas unit kerja untuk mencapai visi misi organisasi. Soal berikutnya, teman-teman sekalian, Anda dikenal
di lingkungan kantor sebagai pegawai yang mahir dalam teknologi informasi digital. Jadi Anda ya, misalnya dikenal di lingkungan kantor sebagai pegawai yang mahir dalam teknologi informasi digital. Mahir aplikasi, mahir komputer gitu ya, mahir medsos ya, misalnya. Ada rekan kerja yang gaptek dan sering minta bantuan padahal masalah sepele ya, masalah login saja minta bantuan misalnya, masalah rename saja minta bantuan, atau masalah misalnya mewarnai tulisan dan sebagainya atau mengirim pesan minta bantuan kan hal sepele itu. Bagaimana sikap Anda, ya, teman sekalian? Yang opsi A adalah sabar memberikan arahan dan mempraktekkan contoh penggunaannya. Nah, ini teman sekalian, ketika kita diminta teman-teman untuk membantu ya dalam teknologi digital karena kita dikenal mampu ya, maka ini opsinya adalah sabar memberikan arahan dan mempraktekkan contoh penggunaannya. Saya condong yang ini teman sekalian, dan ini kelihatannya jawaban yang paling masuk akal karena ini adalah kalau di apa berakhlak kan berorientasi pelayanan, akuntabel, terus kompeten ya, kompeten itu mau terus belajar dan mau membelajarkan orang lain ya, itu kompeten, terus kemudian berakhlak ya, ada loyal ya, oke teman sekalian ya, ini jawaban yang paling bagus menurut saya. Kita simpan dulu. Yang B adalah dengan senang hati mengerjakan kebutuhan teman tersebut. Nah, ini dengan mengerjakan. Tapi kita mengerjakan nih. Jadi tidak ngajarin, tidak membimbing, tapi mengerjakan. Jadi pekerjaan bebannya daripada kita. Ini ya mungkin kalau kita sedang slow atau banyak waktu nggak apa-apa ya. Tapi kan kita juga punya pekerjaan juga. Jadi kita tidak mengambil alih pekerjaan orang lain. Ini kurang tepat. Yang C, memberikan tautan halaman online tutorial yang sesuai. Nah, ada orang minta bantuan, Mas, Mbak, saya tolong. Oh, ini saya kirim tautannya saja lah. Belum tentu setelah dikirim tautan tutorial itu, membukanya bisa enggak gitu. Setelah membuka, dia bisa enggak menangkap maksud dari tutorial itu ya. Kemudian dia memberikan tautan video tutorial yang sesuai. Ini C dan D nilainya mirip-mirip lah ya. Jadi sama-sama memberikan tautan tutorial. Teman sekalian, ini kalau dilihat dari teman-teman yang ada rekan kerja yang gaptek dan sering minta, sikap kita adalah sebaiknya sabar memberikan arahan dan mempraktekkan contoh penggunaannya. Ini dari sisi kerjasama bagus ya, teman-teman sekalian. Kemudian dari sisi kolaborasi juga bagus ya. Tanggung jawab juga dapat. Jadi ini jawaban yang paling bagus. Ini nilainya 4 teman sekalian karena ya jawaban paling tepat. Untuk nomor 3, 2, mungkin untuk D itu nilainya 3, ini C 2. Dengan senang hati mengerjakan lah ini menunjukkan bahwa kita itu terlalu lemah teman-teman sekalian ya. Kita bisa mengorbankan diri sendiri nih. Ini nilainya paling rendah kalau menurut saya. Berikutnya teman-teman sekalian, sudah menjadi norma kebiasaan di masyarakat bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain sebaiknya menggunakan tangan kanan ya. Ini budaya, kultur atau semacam kebiasaan tradisi ya di masyarakat bahwa memberikan sesuatu akan dirasanya nyaman dan sopan menggunakan tangan kanan. Ya. Sebaiknya menggunakan tangan kanan. Kalau tangan kiri di tradisi kita kelihatannya itu tidak sopan ya dan bisa mengusik kenyamanan yang dia berikan. Ketika ada rekan kerja ini, saya lanjut. Ketika ada rekan kerja meminta diberikan sesuatu alat di dekat Anda, padahal tangan kanan Anda sedang memegang sesuatu, bagaimana sikap Anda ya? Tradisi kita memberi sesuatu itu dengan tangan kanan, tapi kita sedang sibuk dua-dua tangan kita itu, tangan kanan kita itu sedang memegang sesuatu ya. Opsi jawaban A memberikan dengan tangan kiri ya. Jadi kita langgar tradisi, kita abaikan perasaan dari yang diberi ya. Ini mungkin kurang tepat ya. Ini kurang pas lah. Kemudian B memberikan alat yang diminta dengan tangan kiri. Ini apalagi tidak dengan permintaan maaf. Ini tentu nilainya paling tidak baik ya. Saya tidak memberikan karena tangan kanan Anda sedang sibuk mengerjakan sesuatu.
Ini juga tidak pas ya teman sekalian ya. Akhirnya harapan dari rekan kerja yang butuh bantuan tersebut yang harus dilayani tidak terlayani ya, tidak apa permintaannya tidak bisa kita turuti, berarti kan tidak memberikan karena tangan kanan Anda sedang sibuk. Yang D, memberikan alat yang diminta dengan tangan kanan. Teman sekalian, kita bisa dengan berbagai cara ya, tetap menggunakan tetap sesuai dengan norma dan kebiasaan. Ini salah satu sikap perilaku ASN ya, itu menghormati norma kebiasaan di masyarakat. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah D, memberikan alat yang diminta dengan tangan kanan. Berarti kita harus meletakkan dulu sebentar, terus kita gunakan tangan kanan kita untuk memberikan alat yang diminta. Ini nilainya 4 teman sekalian ya, kalau begitu ya. Kemudian yang nilai atau bobotnya 3, kelihatannya yang A ini memberikan dengan tangan kiri, tapi maaf ya. Kemudian yang bobotnya 2, terbaik berikutnya adalah memberikan alat yang diminta dengan tangan kiri. Yang saya tidak memberikan ini bobotnya paling rendah, nilai 1. Eh, jadi dia butuh sesuatu, tapi kita akhirnya tidak bisa membantu. Teman sekalian, atas sebuah pekerjaan yang rumit dan berisiko, sikap saya adalah gini. Jadi kalau ada pekerjaan rumit dan berisiko ya, berisiko dia pekerjaannya krusial, pekerjaannya sangat vital ya, tapi susah ya, tapi penting gitu ya. Jadi bagaimana sikap kita adalah yang pertama adalah meminta bantuan teman. Ini saya condong ini meminta bantuan teman karena ini dari sisi kolaboratif ya dan kolaboratif serta tetap menumbuhkan suasana harmonis ya. Jadi kalau kita tetap meminta bantuan teman kan berarti berkomunikasi tuh. Jadi ini jawaban yang paling tepat ya. Kemudian B, menyelesaikan dengan hati-hati dan berpedoman pada referensi. Kalau ada pekerjaan rumit, kita tetap bekerja sendiri, hati-hati dengan berpedoman referensi. Ini juga bagus juga ya. Kita berusaha menyelesaikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan. Yang saya berpegang teguh pada aturan, ya walaupun mungkin tidak selesai itu ya, kita berpegang teguh pada aturan, dikerjakan ya, supaya tidak berisiko lagi gitu ya. Terus D, menghitung dan meminimalkan risiko. Baik, ini jawaban B, C, dan D itu bisa masuk juga ya teman-teman ya. Yang D itu menghitung dan meminimalkan risiko, tapi ini kan tidak mengerjakan ini. Kita hanya menghitung dan meminimalkan risiko. Ini hanya semacam pendapat ya, pendapat. Jadi bukan sikap ya. Kemudian berpegang teguh pada aturan, ini sikapnya. Kemudian menyelesaikan dengan hati dan berpedoman pada referensi. Teman sekalian, ini jawaban yang paling masuk akal adalah di A ya, teman sekalian. Pekerjaan yang rumit berisiko, maka sikap saya adalah meminta bantuan teman. Ini nilai-nilai kolaborasi, komunikasi, dan apa nilai-nilai yang harmonis itu ya, itu dapatnya di sini teman sekalian ya. Oke, jadi ini bobotnya 4, selebihnya ada 3, 2, 1. Silahkan teman-teman sendiri ya nilainya. Anda adalah tenaga kesehatan yang menangani perawatan pasien, ya, sedang menangani perawatan pasien. Pada saat yang sama ada tenaga administrasi yang tidak bisa masuk kerja dan meminta bantuan Anda membuatkan surat undangan. Kita sedang sibuk menangani perawatan pasien ya teman-teman sekalian ya. Karena kita tenaga kesehatan menangani pasien, tapi ada tenaga administrasi yang tidak bisa masuk kerja ya, dan kita diminta membuat surat undangan. Baik teman sekalian, bagaimana sikap Anda? Kalau menurut saya dari A, B, C, dan ini, A, menolak karena saya tidak berhubungan dengan tugas tersebut. Saya menolak, saya nggak mau karena itu bukan tugas saya. Misalnya, saya tugasnya di pelayanan kesehatan, bukan administrasi. Saya kira ini jawaban yang paling tidak patut ya, untuk paling tidak baik untuk di organisasi ya. Kemudian B, menganjurkan agar tukar tersebut diberikan kepada rekan kerja yang di bidang administrasi. Ini mingpong saja, ini pingpong. Kita diminta karena dipercaya melaksanakan bisa mengatasi itu, tapi kita malah merekomendasi untuk orang lain ya. Dan ini mungkin
Ya boleh saja ya situasi, tapi mungkin kurang pas di organisasi. Jadi kalau melihat ini, yang saya membantunya jika saya sedang tidak sibuk ya, saya akan membantu, tapi terlalu banyak syarat ya. Kita membantu, tapi jadi kalau sedang sibuk berarti dia tidak membantu. Padahal jelas-jelas ini kita sedang sibuk nih menangani perawatan pasien. Yang dia adalah membantunya dengan membuatkan surat yang diminta. Jadi kita teman sekalian di sela-sela menangani perawatan pasien, teman sekalian, mungkin kita sisihkan waktu membuatkan surat undangan ya yang seharusnya menjadi tugas tenaga administrasi. Ini paling pas untuk di organisasi, membantu. Pokoknya kita tetap berusaha baik membantu kepada rekan kerja, ikut mengembangkan mengembangkan kompetensi rekan kerja ya, ada kolaborasi dan sebagainya. Tadi ada 8 item ya, ada kerjasama integritas juga ya, integritas dan sebagainya. Ini nilainya tentu 4 ya. Kalau yang nilai 3, teman-teman bobotnya 3, mungkin eh, yang B ya. Kemudian yang C 2, yang A adalah 1. Ini teman-teman ya, ini salah satu patokan ya. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi dengan membantu membuatkan surat, ya, ini kita membantu eh, tujuan organisasi tercapai ya. Dan ini wujud dari kerjasama yang baik. Ini indikator kompetensi kerjasama ya kalau di Permenpan RB itu ya, teman sekalian ya. Kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Jika Anda seorang tenaga kesehatan yang sedang menangani keluhan pasien ya, ya jadi kita nakes mungkin perawat bidan atau dokter ya, sedang menangani keluhan pasien. Ya, kita seorang tenaga kesehatan sedang menangani keluhan pasien. Dokter bilang bahwa pasien harus diberikan obat selama 7 hari. Ya, ini tindakan atau treatment dari dokter supaya berdasarkan diagnosa maka pasien harus minum obat selama 7 hari ya. Tetapi di hari kelima, teman sekalian sebentar. Tetapi di hari kelima, pasien mengaku sudah sehat dan menolak diberikan obat. Nah, dan menurut kita, menurut Anda ya misalnya, Anda melihat pasien memang sudah sehat ya kelihatannya. Bagaimana sikap Anda ya? Jadwalnya harusnya 7 hari diberikan obat, tapi di hari kelima sudah baikan ya, sudah sehat, merasa sehatnya. Bagaimana sikap Anda? A. Melihat kondisi pasien maka saya setuju obat dihentikan. Ya, jadi eh, saya tidak melaksanakan tugas ya sesuai petunjuk dokter, tapi saya lebih mempercayai, menyetujui harapan dari klien atau pasien. Ini kelihatannya kalau teman sekalian ini apalagi tentang kesehatan medis ya, kita tidak punya otoritas kompetensi untuk menentukan berhenti atau lanjut obat ya. Ini harus rekomendasi atau harus petunjuk dokter. B, saya akan menghubungi dokter dan melaporkan kondisi pasien. Nah, saya tidak melakukan sesuatu, tapi saya menghubungi dokter ya dan melaporkan kondisi pasien. Nanti tindakannya apa, petunjuknya seperti apa. Ini juga patut juga bisa juga dilaksanakan ya di sebuah pelayanan kesehatan ya. Tapi bobotnya mungkin kurang bagus. Yang C, dengan cara apapun saya akan memberikan obat. Nah, teman-teman sekalian, ini jawaban yang paling realistis, paling loyal, paling apa, teman-teman paling komitmen ya, komitmen terhadap tugas ya. Ini saya kira jawaban terbaik ya. Dengan cara apapun saya akan memberikan obatnya. Ini kita coba simpan yang C ini ya, teman-teman ini kelihatannya jawaban yang paling bagus. Kemudian D, saya menganjurkan pasien untuk periksa ulang untuk memastikan kondisi. Menganjurkan pasien untuk periksa ulang itu bukan otoritas kewenangan kita, itu adalah otoritas kewenangan dokter ya. Jadi ini saya kira ini jawaban paling ngawur ya. Ini bobotnya paling rendah ini kalau saya ini nilainya 1. Kalau saya cenderung teman sekalian dengan cara apapun saya akan memberikan obat ya sampai 7 hari ya, karena itu sudah menjadi petunjuk dari dokter. Ini nilainya 4, yang lain tentu nilainya lebih rendah dari itu ya.
Mungkin yang B nilainya 3 ya. Saya akan menghubungi dokter dan melaporkan kondisi pasien. Siapa tahu mungkin ada perubahan pikiran dari dokter ya, petunjuk berubah ya. Tapi kita tetap harus melaksanakan itu. Jangan sampai kita ikut menghentikan obat. Oke, kemudian yang A, melihat kondisi pasien saya akan setuju apa dihentikan. Ini juga hanya setuju tapi tidak melanggar, mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu menyalahi kewenangannya. Kalau yang D saya menganjurkan pasien untuk periksa ini terlalu berlebihan, saya kira ini D paling rendah. Teman sekalian, ini indikator integritas ya lah. Ini terkait dengan integritas teman-teman sekalian ya. Dengan cara apapun saya akan memberikan obat. Ini menunjukkan integritas kita yang sangat bagus ya. Eh, Tetap bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam situasi dan kondisi apapun ya. Dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika. Jadi ini integritasnya akan terlihat baik dan ditunjukkan dengan baik apabila pada kasus ini Anda tetap memberikan obat sampai 7 hari ya dengan cara apapun. Mungkin dia dengan persuasi atau mungkin juga disampaikan apabila tidak selesai apa akibatnya dan sebagainya. Ini integritas sebagai ASN sangat diuji ya teman sekalian. Soal contoh berikutnya, terdapat rekan kerja pemalas dan sering melimpahkan tugas urusannya kepada orang lain. Nah, ini di beberapa tempat ada ya. Orangnya rekan kerja pemalas ya dan sukanya menyuruh-nyuruh atau memberikan tugasnya kepada orang lain ya, karena dia pemalas ya. Ya, oke ya pemalas dan sering melimpahkan ya. Nah, ketika Anda diminta mengerjakan tugas teman Anda yang pemalas itu dengan alasan ada kepentingan keluarga, bagaimana sikap Anda? Kayak teman sekalian ya. A. Menolak dengan tegas sebagai efek jera. Ini memang sebaiknya dilakukan teman-teman sekalian ya, tapi mungkin kurang tepat juga ya. Mungkin ada cara lain ya. Menolak dengan tegas sebagai efek jera, jera nanti akan mengganggu hubungan komunikasi antar teman ya. Kemudian membantu jika alasan tersebut dapat diterima ya. Memang dia dikenal pemalas, tapi kita lihat dulu ketika dia minta bantuan kita mengerjakan tugas, alasannya apa gitu. Alasannya masuk akal nggak, bisa diterima nggak gitu. Ya. Kalau bisa diterima ya kita bantu. Saya menolaknya dengan cara halus. Ini sama-sama menolak dengan cara halus, tapi menolak membantu teman itu, teman sekalian itu juga akan dapat mengganggu ya tercapainya tujuan unit organisasi atau berarti kita tidak berorientasi pada hasil ya. Kalau di poin Permenpan RB itu kan ada poin berorientasi pada hasil ya. Jadi kalau kita menolak membantu teman, yaitu berarti kita tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi. Langsung membantunya dengan ikhlas. Ini juga apakah kita harus langsung bantu dengan ikhlas? Ya kita harus lihat dulu sebetulnya. Ini membantu dengan ikhlas baik sebetulnya ya, tapi nanti kita tidak tahu dia itu dibantu itu akan apa dia akan memperbaiki diri atau tidak gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita membantu ya dengan ikhlas, tapi dengan catatan dia punya alasan yang patut gitu. Kalau alasannya tidak patut itu dia hanya mungkin karena ingin pulang gasik tugasnya diberikan ke kita ya tentu kita harus memberikan jawaban yang lain. Tapi kalau dia menjelaskan kenapa pulang ya misalnya ya anaknya sakit harus segera ditolong dan sebagainya itu ya kita harus membantu. Baik, teman sekalian, nilai terbaik poin 4 ada di poin B ini ya, membantu jika alasan tersebut dapat diterima. Nah, ini teman-teman indikator kompetensinya masuk di kompetensi kerjasama. Ini adalah materi manajerial ya di aspek kerjasama. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas untuk mendukung sasaran tim ya, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas, eh, sasaran tim terwujud dan kerjasama menjadi baik, harmonis juga itu ya. Ya. Kolaboratif juga didapat ya kalau di nilai dasar ASN berakhlak ya. Kolaboratifnya juga dapat. Baik teman-teman sekalian, soal berikutnya. Apa yang menjadi pedoman Anda dalam mengambil keputusan?
apa yang kita acu itu menjadi acuan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada rapat di organisasi. Teman-teman ada jawaban A, mengarah visi dan jadi acuannya adalah pedomannya adalah eh, itu keputusan akan mengarah visi dan misi yang mendukung visi dan misi. Yang B, paling banyak disetujui peserta rapat. Kalau hanya paling banyak disetujui peserta rapat mungkin kurang pas di organisasi yang punya visi misi ya teman sekalian ya. Kalau misalnya yang orang banyak ya orang paling banyak menyetujuinya tidak sesuai dengan visi misi nanti kita tidak berpedoman pada orientasi pada hasil namanya. Kemudian C, terbukti telah berhasil diterapkan di organisasi lain. Nah, kita ambil kebijakan karena kebijakan itu di organisasi yang lain sudah terbukti ya. Tapi kan kita tidak tahu di organisasi kita apakah kegiatan atau keputusan itu sesuai dengan visi misi organisasi atau tidak, sesuai dengan sumber daya manusia atau tidak, SDM ya, atau sesuai dengan sarana prasarana tersedia atau tidak ya. Jadi di organisasi yang lain mungkin bisa kita terapkan ya kalau dia berhasil, tapi harus mempertimbangkan banyak hal lagi. Jadi ini bukan jawaban yang mungkin boleh lah, tapi mungkin bobotnya rendah. D, yang paling realistis untuk dapat dilaksanakan. Kalau hanya berpedoman pada yang realistis untuk dilaksanakan, kita juga tidak tahu itu realistis memang bisa dilaksanakan, tapi berguna nggak dia? Terus kemudian dari dampaknya terhadap terwujudnya tujuan organisasi ada enggak? Ya, ini juga harus dipertimbangkan. Kemudian dia realistis, tapi ada nggak dukungan anggaran, dukungan apa yang sudah tersedia direncanakan sebelumnya? Jadi menurut saya yang paling nilainya paling tepat adalah jawaban A, teman sekalian ya. Jadi kita kalau mengambil keputusan itu mengarah pada visi dan misi organisasi serta kebijakan organisasi. Ya, realistis tapi kalau nggak sesuai dengan kebijakan pimpinan atau kebijakan organisasi ya nggak baik untuk dilaksanakan. Ini nilai terbaiknya menurut saya nilai 4 ada di poin A. Kalau nilai 3 kelihatannya ya mungkin D ini ya. Yang nomor C poin 2 ya. Yang B mungkin poin 2, yang C 1. Tapi teman-teman upayakan dapat poin 4 ya, atau poin jawaban terbaik supaya teman-teman nilainya maksimal. Jadi rankingnya bagus. Kalau rankingnya bagus, sesuai dengan urut ranking teman-teman ya, sepanjang tidak intervensi dengan kepentingan lain, teman-teman akan menjadi PPK penuh waktu, bukan paruh waktu. Baik, ini contoh perilaku keseharian. Anda berkendara tengah malam dengan suasana lalu lintas yang sepi dan di perempatan ada traffic light menyala lampu merah. Nah, tengah malam nih, suasana sepi, lalu lintas sepi, terus kita dihadapkan pada lampu merah yang menyala gitu ya. Tidak ada kendaraan yang lain-lain. Apa sikap Anda gitu? Kalau menurut saya berhenti aja lah. Karena gini, teman sekalian, untuk daerah yang dipandang aman itu lampu traffic light merah, kuning, hijau itu tetap dinyalakan ya, tetap difungsikan. Kalau daerah-daerah rawan tengah malam biasanya warnanya berubah menjadi hanya kuning saja gitu, yang merah dan hijau tidak. Karena memang berbahaya kalau berhenti lama di situ, bisa jadi misalnya mengundang kejahatan juga bisa. Tapi kalau traffic light itu masih difungsikan nyala merah kuning hijaunya berarti di situ daerah yang menurut petugas masih aman ya. Jadi kita tetap eh, kalau menyala merah walaupun sepi ya di tengah malam kita berhenti. Kayak kalau di daerah rawan tentu lampu biasanya berubah itu. Untuk malam hari mulai jam sekian hanya kuningnya saja yang difungsikan. Karena kalau berhenti lama juga berbahaya gitu. Ini saya kira jawaban yang paling bagus adalah berhenti. Kalau tetap jalan dengan memberhentikan kendaraan lain ya boleh ya, tapi mungkin pertimbangan ini bobotnya 3, yang C bobotnya 2, terus yang D mirip ini ya bobotnya ini teman-teman bisa melihat sendirilah bobotnya. Lah, apa dasarnya teman sekalian? Kenapa berhenti di lampu merah tengah malam ya? Ini karena menerapkan norma secara konsisten dalam setiap situasi ya.
pada unit kerja, kelompok kerja ya, secara konsisten dalam situasi apapun. Lampu merah berarti harus berhenti. Ya, jadi kita konsisten ya untuk menerapkan norma, ya, norma-norma. Ini contoh perilaku sebenarnya di kantor, tapi ini dibawa keluar. Teman-teman sekalian, soal lain, kalau teman-teman menjumpai soal seperti ini, acuan atau dasar dalam menyampaikan pendapat. Kalau tadi, soal yang tadi adalah bagaimana acuan dasar pengambilan keputusan. Tapi kalau ini adalah acuan dasar dalam penyampaian pendapat. Apakah kata yang tertata, kita berpandai-pandai kata ya, menata menata kata, apakah ini dasarnya atau kita dasarnya adalah data. Jadi ngomong by data gitu ya. Speak by data ini. Jadi kalau ditanyakan itu kita akan bisa menjawab. Kalau misalnya ada yang komplain atau menanggapi atau mengkritik, kita bisa menyampaikan data-datanya. Jadi ada dasar ya faktanya. Kemudian etika bagus juga ini kita menyampaikan pendapat secara etis ya. Tapi kan etis bukan menjadi dasar. Yang ditanyakan adalah dasar dalam penyampaian pendapat. Yang ditanyakan adalah dasar dalam menyampaikan pendapat ya, bukan cara menyampaikan pendapat. Kalau cara tentu yang etika ya, etika norma. Ya. Oke, teman sekalian, kalau begitu yang paling tepat jawabannya adalah D atau B ini data ya. Data adalah jawaban yang paling tepat sebagai dasar dalam menyampaikan pendapat. Ini poinnya berarti 4 ya. Kalau poin etika norma mungkin ini poin yang ke 32 ya. Dan kata yang tertata ini adalah poinnya paling rendah 1. Menurut saya 1. Tapi intinya setiap soal harus dijawab karena ada nilainya. Syukur pilihan teman-teman terbaik ya dengan bobot 4. Nah, ini teman sekalian, dasar menyampaikan pendapat terkait dengan pelayanan publik ya. Sikap yakin dalam mengerjakan tugas pelayanan publik, mampu menilai dan menjelaskan secara objektif ya. Kalau ada data kan berarti kita bisa menjelaskan secara objektif. Jadi ketika kita menyampaikan pendapat, ini terkait pelayanan publik, terkait dengan apa akuntabilitasnya juga terkaitnya. Kalau core value berakhlak ASN itu hanya adalah akuntabel ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu bukan omon-omon tapi kita menggunakan data. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik, teman sekalian, lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah grup media sosial, mungkin WA ya, atau mungkin ada Skype, ada mungkin apalagi nih banyak ya. Kemudian atasan membagikan tautan yang menurut Anda hoax ya. Apa yang Anda lakukan ya kalau atasan sharing sesuatu, share sesuatu di grup WA, di grup kemudian mungkin grup Facebook, kemudian grup lain Instagram ya atau TikTok dan sebagainya ya. Tapi menurut Anda hoax apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menegur atasan karena itu adalah hoax. Nah, menegur atasan mungkin ya bolehlah dilakukan ya, tapi tidak segera, tidak bisa harus dilakukan segera, harus dengan cara yang sangat hati-hati ya. Jadi ini jawaban yang mungkin tetapi bobotnya rendah. Kalau B, diam saja karena itu adalah jalur informal. Kita diam saja karena itu adalah jalur informal. Memang benar jalur informal, tapi kan karena itu disampaikan pimpinan itu bisa kalau dipersepsi salah oleh yang menerima itu bisa akan menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan tidak nyamanan ya atau bahkan menimbulkan kesalahan ya dalam mengakses pelayanan publik. Jadi tidak boleh ya walaupun itu jalur informal tapi yang di-share adalah perihal mungkin tugas fungsi uraian jabatan organisasi, visi organisasi, maka kita tidak boleh diam saja. Ini jawaban yang benar ya teman-teman sekalian tapi mungkin bobotnya tidak maksimal. Yang C, merevisi atasan dengan cara memberikan tautan info yang benar. Jadi tautan yang di-share oleh pimpinan itu kita revisi, kita beritahu atasannya, kemudian kita berikan tautan info yang benar ya. Ini mungkin jawaban yang paling tepat ya. Nanti biar
pimpinan sendiri yang akan memperbaiki atau akan merevisi ya kita hanya apa memberikan masukan pada atasan. Kemudian D, menjelaskan kepada atasan ciri-ciri informasi hoax di media sosial. Ini edukasi ya teman kalian ya, bukan hanya kepada pimpinan tapi kepada siapa saja, tapi ini tidak cukup untuk mengatasi informasi yang sudah beredar. Jadi dari jawaban atau pilihan-pilihan jawaban ini, jawaban C kelihatannya jawaban yang paling tepat, yaitu merevisi atasan dengan cara memberikan tautan info yang benar ya. Jadi kita siapkan tautan informasi yang benar, kita sampaikan kepada atasan ya, supaya atasan melakukan revisi ya. Pak, ini yang benar ini yang disampaikan tadi di grup itu keliru ya misalnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau atasan membagikan tautan yang menurut Anda hoax, yang perlu yang jawaban yang benar adalah merevisi atasan dengan cara memberikan tautan info yang benar. Kita bisa juga langsung juga ya, mohon maaf Pak, ini apa saya ralat nih misalnya dan sebagainya. Ini tentu jawabannya 4. Kalau yang lain misalnya bisa yang poin 3 kelihatannya yang A ini poin 3 ya, menegur atasan karena itu adalah hoax. Menegur tidak berarti memarah ya, tapi kita kasih informasi bahwa itu adalah hoax. Kemudian yang D bisa poin 2. Kemudian yang diam saja ini ya paling buruk ya, paling tidak baik. Ini poinnya 1. Kita ya terus sekalian ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan materi manajerial ini terkait dengan integritas ya, memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi ya, berikan informasi yang benar dengan memperhatikan dasar dan etika. Jadi kita berupaya organisasi kita itu pimpinan saya dan teman itu jangan memberikan informasi yang hoax ya di media sosial terkait dengan mungkin apa tugas fungsi atau pelayanan di organisasi. Teman-teman sekalian saya lanjutkan. Untuk menyelesaikan pekerjaan dibentuk tim kerja ya, dibentuk tim kerja dan tugas dibagi rata ya. Nah, tugas Anda sudah selesai dan tugas yang diberikan pada orang lain tidak selesai. Anda selesai tapi teman yang lain nggak selesai ya karena ada urusan keluarga. Apa yang dilakukan teman sekalian? Yang pertama adalah melaporkan kepada ketua tim agar merekrut tenaga baru eh, yang ahli dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya kalau ada anggota tim yang lain tidak selesai karena ada urusan keluarga, ini kalau A melaporkan kepada ketua ya agar merekrut tenaga baru. Ini kalau merekrut tenaga baru bisa menggeser tadi teman kita yang sedang ada urusan keluarga. Mungkin ini kurang pas ya teman-teman atau bobot nilainya kecil. Kemudian yang B, cukup memantau dan mempelajari karena itu bukan tugas dan keahlian saya ya. Teman lain tidak menyelesaikan karena ada urusan keluarga, kita hanya memantau ya dan hanya mengamati, mempelajari kenapa itu tidak selesai, tidak membantu ya. Kemudian yang C, menghimbau rekan anggota tim lain agar mengutamakan tugas daripada kepentingan keluarga. Ini sebenarnya otoritas dari pimpinan ya, tapi kita juga mengingatkan boleh juga. Cuma mungkin ini kurang tepat ya, sedang ada orang kesulitan, kita malah menghimbau, ya utamakanlah kepentingan kantor ya, kepentingan tugas ya. Kita hanya ceramah, ini juga kurang pas. Ini nilainya ya mungkin dapat nilai tapi tidak maksimal. Yang D membantu meskipun tidak sesuai spesifikasi tugas yang dibagi rata. Kita tetap membantu walaupun tugasnya itu sudah dibagikan kepada orang lain. Itu tugas orang lain, bukan tugas saya. Tapi kalau kita ada waktu tentu kita bisa membantu ya walaupun tidak sesuai dengan tugas. Oke teman sekalian, kalau menurut saya itu D adalah jawaban yang paling tepat dengan nilai 4 ya teman sekalian ya. Karena jawaban paling tepat, bobotnya 4 nih. Oke ya teman sekalian ya. Kalau yang bobotnya 3 kelihatannya adalah eh, ya mungkin C ini 3 ya, kemudian A itu 2, yang B karena hanya memantau, ini bobotnya paling rendah, hanya memantau aja ya temannya sedang kesulitan. Selanjut soal berikutnya, teman-teman sekalian, bagaimana sikap Anda jika ada teman meminta bantuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan tugas Anda ya?
Anda seorang guru misalnya, tapi Anda diminta membantu bukan bidang keguruan, ya. Atau Anda seorang penyuluh KB, ya. Tapi Anda diminta membantu hal lain ya di luar tugas-tugas penyuluhan, ya. Nah, misalnya tugasnya penyuluh tidak, tapi disuruh misalnya membuat SPJ itu kan bukan tugas dari penyuluh misalnya ya. Kecuali itu sudah menjadi tugas tambahan, tapi hanya sekedar diminta teman ya. Mungkin jawaban yang kita akan coba lihat ya, yang jawaban A, membantu dengan ikhlas jika memungkinkan. Jika memungkinkan, artinya jika Anda punya waktu, punya kemampuan, Anda eh, ada kelonggaran ya, maka membantu. Ini dari sisi kerjasama, dari sisi apa komitmen terhadap hasil ya, ini juga dapat ya. Yang B, tidak perlu membantunya jika menyelesaikan tugas sudah dibagi rata ya, karena sudah dibagi rata ya saya nggak mau, pokoknya saya nggak peduli teman selesai atau tidak, saya nggak membantu. Ini saya kira perangai yang kurang baik ya dalam organisasi, dia dapat nilai rendah kalau menurut saya. Terus saya membantunya jika tugasnya sudah selesai ya. Saya membantu ini mirip dengan jawaban A, membantunya dengan ikhlas jika memungkinkan, ya. Jika memungkinkan. Kalau ini jika tugas saya sudah selesai, ini saya kira jawaban yang bagus ya. Tapi tugas belum selesai pun kalau memungkinkan ya nggak apa-apa kita bantu sebenarnya ya. Terus dia membantunya dengan terpaksa ya. Kalau membantu jangan terpaksa lah ya. Ini ini juga jawaban yang bagus ya, tapi kurang bagus sekali. Yang kalau menurut saya jawaban yang paling tepat adalah ya kalau kita ingin ada teman meminta bantuan walaupun tidak sesuai, maka jawaban yang paling tepat adalah A ini. Oke ya. Kalau yang B tidak perlu membantu ya ini jawaban paling rendah, bobotnya 1. Terus C kelihatannya bobotnya 3 ya. Kalau yang membantu dengan terpaksa kita membantu tapi terpaksa bobotnya 2. Ya teman-teman ya nanti teman-teman kerjakan ini terus bobot sendiri kira-kira dapat nilainya berapa. Ini nilai 4 ya kali ini. Ini terkait dengan indikator kompetensi kerjasama, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas untuk mendukung sasaran tim. Jadi gunanya itu ya membantu teman itu dari sisi komunikasi dapat, dari sisi kerjasama bagus, dari sisi mendukung hasil atau sasaran tim juga bagus. Soal berikutnya, teman-teman sekalian, Anda menerima tugas dari pimpinan melalui sebuah telepon dan terputus sambungan telepon ketika pesan pimpinan belum lengkap. Jadi kita ditelepon pimpinan ya, dia menugaskan sesuatu yang seharusnya itu ada 5 tahapan harus dilaksanakan itu, tapi baru 3 tahapan dia sampaikan, telepon terhenti ya, sambungan teleponnya terputus. Apa yang dilakukan? A. Menghubungi kembali pimpinan untuk memperjelas tugasnya. Ini bisa ya teman-teman ya menghubungi pimpinan, tapi sepertinya kita tidak punya bekal, tidak punya pemahaman ya, sedikit pun ya tentang tugas itu yang diberikan. Jadi ini mungkin ya boleh, tapi dengan catatan kita benar-benar tidak tahu ya. Tapi kita kan sebagai ASN tentu kalau diberi tugas kan pimpinan sudah melihat bahwa kita punya kemampuan dan sudah punya bekal itu. B. Melaksanakan pesan yang diterima saja walau belum lengkap. Lah kita hanya melaksanakan 3 pesan yang tadi pas telepon itu masih tersampaikan. Yang 2 lainnya kita abaikan ya dengan apa nanti alasannya adalah oh saya nggak mendengar yang 2 itu misalnya itu juga nggak boleh. Ya mungkin ini bisa dilakukan tapi bobotnya rendah. Saya menunda pesan yang belum diterima, jadi menunda pekerjaan dari pesan yang 2 itu kita tunda, kita hanya menyelesaikan 3 saja. Kemudian D melaksanakan tugas sampai 5 tahapan. Sekali lagi teman sekalian ya, ketika pesan pimpinan belum lengkap, ya ketika pesan pimpinan belum lengkap, ya, sudah terputus, kita sebenarnya bisa mempersepsi, memperkirakan, bisa meneruskan apa yang dimau oleh pimpinan gitu ya. Ya, dengan berbagai referensi, maka teman-teman sekalian, kita kan sudah ada arahan 3 tugas itu. Berarti tugas selanjutnya apa kan teman-teman tentu bisa apa menginovasi atau
mempersepsi, mempelajari juga ya, mengamati juga itu. Teman sekalian, ini akan mendukung tugas organisasi dan meminimalisir dampak adanya kendala. Kayak ini nilainya 4 ya teman sekalian ya. Kalau yang 321 mungkin kalau yang A ya bagus juga ya, menghubungi itu bisa. Yang B melaksanakan pesan yang diterima saja. Ini kurang lebihnya teman sekalian, eh, yang B kelihatannya, yang A itu kalau memungkinkan ya bisa dilakukan ya. Ini nilainya 3, kemudian yang B dan C 2 dan 1. Teman-teman sekalian, Anda dipindahkan dari bagian personalia atau kepegawaian ke teknologi informasi yang uraian tugasnya sangat berbeda ya. Tugas awal di personalia atau kepegawaian, kemudian dipindah ke bagian teknologi ya dan informasi. Di tempat baru Anda harus menyelesaikan tugas yang belum dipahami. Nah, di tempat baru Anda dapat tugas, tapi Anda karena di tempat baru, lingkungan baru, pekerjaan baru, Anda belum paham sepenuhnya tentang tugas itu. Apa yang Anda lakukan ya, kayak teman sekalian ya. Ini kita sudah berpindah tugas dari personilnya, terus diberi tugas yang belum dipahami. Apa yang dilakukan? A menolak karena belum berpengalaman. Nah, menolak tentu bukan perangai PPPK yang baik ya. Menolak pekerjaan apalagi di tempat tugas yang walaupun baru tapi kan itu tugasnya ya. Jadi ini saya kira jawaban paling tidak pasnya dilakukan oleh PPPK. Kemudian yang B, meminta kelonggaran waktu untuk mempelajari terlebih dahulu. Boleh juga ini meminta kelonggaran waktu untuk mempelajari terlebih dahulu. Tapi akibatnya pekerjaan tidak segera dilaksanakan ya. Nanti target organisasi pencapaiannya bisa terganggu juga. Jadi ini mungkin yang B ini boleh jawabannya seperti ini, dapat juga tapi poinnya tidak maksimal. Ini mungkin poinnya 2. Yang C, mencari orang ahli di bidang pekerjaan yang harus segera dilakukan. Saya akan mencari orang ahli. Boleh juga ya, mencari orang ahli mungkin eh, tidak orang ahli itu yang akan menyelesaikan, tapi mungkin bersama dengan orang ahli itu akan menyelesaikannya ya. Kemudian yang D, mempelajari tugas baru dan menyelesaikannya. Inilah teman-teman ada komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugas uraian jabatan, ada integritas yang bagus ya karena dia apa, segera mempelajari tugas baru dan menyelesaikannya, mendukung pencapaian kerja ya terus kalian dan dia menjaga eh, loyalitas terhadap pimpinan juga ya. Jadi ini jawaban yang paling bagus. Ini nilainya 4 lah ya teman sekalian. Yang 321 mungkin yang C3, yang B2, yang A menolak karena belum berpengalaman ini tentu nilainya paling buruk. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah Anda diangkat sebagai PPPK di sebuah instansi dan tidak mahir dalam penguasaan komputer ya. Anda diangkat sebagai petugas PPPK penuh waktu tapi tidak mahir menggunakan komputer ya atau digital. Rekan rekan Anda tidak mengetahui bahwa Anda tidak cakap di bidang komputer, tapi teman-teman nggak tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah cuek aja karena pekerjaan saya tidak banyak bersinggungan dengan komputer ya. Ini mungkin salah satu cara untuk menjaga stabilitas ketenangan jiwa ya. Cueknya juga boleh, ya. Tapi mungkin apakah bagi organisasi itu bagus ya? Orang lain nggak tahu nanti kalau tiba-tiba diminta mengerjakan yang terkait dengan digital atau komputer gimana kan? Berarti ini teman-teman ini mungkin boleh dilakukan, tapi kurang bermanfaat bagi organisasi. B, saya menutupi kekurangan tersebut ya dengan menunjukkan kelebihan di bidang lain. Nah, saya akan tutupi itu. Ini nggak baik juga nih kalau kekurangan kekurangan ini kekurangan kompetensi sebenarnya ya, bukan kalau kekurangan masalah lainnya, ekonomi, keluarga dan sebagainya, bolehlah ditutupi itu adalah privacy ya. Tapi kalau kekurangan terkait kompetensi melaksanakan tugas kerjaan sebaiknya jangan ditutupi. Yang C, saya akan mengikuti les bimbingan belajar komputer. Lah ini juga solusi ya teman sekalian ya. Ini mungkin nilainya lumayan
Ini semua tidak maksimal ya, karena eh, ini mengikuti les kan bisa di luar ya, belajarnya di luar kerja. Ini orang lain juga tidak akan tahu ya. Kemudian yang D, saya akan belajar kepada rekan kerja yang ahli komputer. Nah, ini teman sekalian, ini jawaban yang paling tepat. Saya akan belajar kepada rekan kerja yang ahli komputer ya. Jadi kita nanya sesekali, minta diajarin, dibimbing dari rekan kerja. Nanti pihak yang diminta juga akan terlihatnya kerjasamanya, terlihat kolaborasinya, terlihat eh, kalau berakhlak harmonisnya ya di lingkungan kerja itu juga akan dan mendukung pencapaian organisasi. Jadi sama-sama. Jadi ini jawaban yang paling tepat ini saya kira teman sekalian ya. Kalau kita tidak mahir, walaupun teman kerja kita nggak tahu, kita nggak usah nutupi. Kalau bisa malah kita jalin komunikasi yang baik dengan teman kerja supaya kita ikut diajari pula. Nilainya ini karena menurut saya paling tepat ya, teman-teman dari berbagai materi yang menurut Permen PAN RB 652 itu tadi, maka ini yang paling tepat. Berikutnya teman sekalian, atasan langsung memberi tugas A, atasan langsung kita memberi tugas A. Bersamaan dengan itu ya teman sekalian ya, ini atasan langsung memberi tugas A. Kemudian atasan yang lebih tinggi atau atasan langsung meminta mengerjakan tugas B, teman sekalian. Meminta mengerjakan tugas B. Padahal tidak mungkin dikerjakan pada waktu bersamaan. Apa yang Anda lakukan? A, ya, opsi A atau pilihan A. Mengerjakan tugas B dan meminta petunjuk atasan tertinggi untuk mengerjakan tugas A. Jadi yang A ini adalah mengerjakan tugasnya atasan tertinggi ya, atasannya dari atasan langsung kita. Ini mungkin kurang pas ya teman sekalian karena kita bekerja di unit organisasi itu unit-unit eh, unit-unit organisasi dan uraian tugasnya kan sudah jelas nih, sudah terbagi di berbagai sub. Ya. Jadi ini mengabaikan tugas atasan langsung. Ini nanti tidak mendukung capaian unit organisasi. Yang B mengerjakan kedua tugas. Ya, ini bagus, tapi apakah mungkin dikerjakan bersama-sama dalam waktu bersamaan kan? Ini niatnya bagus ya, tapi tidak realistis. Ini tapi poinnya lebih bagus dari yang A menurut saya. Kemudian yang C, mengerjakan tugas A dan meminta petunjuk atasan langsung untuk mengerjakan tugas B. Jadi ini mengerjakan tugas A, tugas pimpinan atasan langsungnya ya. Dan sekaligus minta petunjuk, ini saya mau mengerjakan tugas pimpinan Bapak atau Ibu, itu pimpinan tertinggi. Ini paling patut ya, paling mendukung integritas terkait kerjasama ya, tidak menyalahi komitmen loyalitas ini. Jadi ini yang paling pas. Yang D adalah mengerjakan tugas B saja karena perintah atasan lebih tinggi. Ini apalagi mengabaikan tugas dari pimpinan, mengabaikan tugas dari atasan langsung ya. Ini nggak boleh. Ini sepertinya cari muka ini ya mengerjakan tugas manajer top manajernya ya, sementara middle-nya tidak kita patuhi. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat adalah mengerjakan tugasnya atasan langsung ya dan sekaligus kita konsentrasi untuk menyelesaikan tugas pimpinan paling tinggi yaitu tugas B. Ini nilainya 4 teman-teman sekalian. Kalau menurut saya yang nilainya 3 itu yang B. Kemudian yang A itu nilainya 2 dan D bobotnya 1 ya. Ya teman-teman ya coba nanti. Tapi ya kita upayakan cari yang jawaban paling tepat lah sehingga poinnya maksimal. Saya lanjutkan teman sekalian. Dalam rapat penentuan prioritas pekerjaan pada instansi, ya banyak pendapat masukan ya. Ini sedang rapat, banyak masukan dan pendapat ya. Padahal pendapat itu tidak relevan. Ya. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya adalah mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum mengambil keputusan. Ini paling bagus ya dibanding misalnya menampung semua masukan, nanti malah kita dan sudah kita tampung tapi kita apa tetap kukuh dengan konsep awal ya. Belum rapat kita udah punya draft misalnya.
Itu kurang pas. Kemudian memilih salah satu pendapat terbaik. Boleh juga ya memilih salah satu pendapat terbaik. Ini berarti mungkin poinnya ya mungkin 3 ya. Terus cepat mengambil keputusan karena pendapat yang ada sia-sia. Ini paling tidak masuk akal ya. Cepat-cepat aja ambil keputusan ya karena menganggap pendapat yang lain sia-sia. Kalau melihat dari sisi ya berorientasi pelayanan, kemudian berakhlak ya, komitmen, terus kemudian apa? Komitmen, ada kompetensi, kemudian ada loyalitas, harmonis ya, ya kolaboratif. Mungkin ini yang A, ini mempertimbangkan berbagai alternatif ya. Jadi ada kita apa mempertimbangkan berbagai alternatif berarti kita membuka terhadap terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap masukan, menghargai peserta rapat ya. Dan ini nilainya 4 sekalian ya. Nilainya 4 yang mungkin yang nomor B nomor B ini kurang ya. Ini yang C nilainya 3, yang C nilainya 3, yang D 2, yang B 1. Kalau B ini memutuskan konsep awal yang diyakini sebelumnya, ngapain rapat gitu kan. Oke, saya kira itu teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan nilai maksimal ketika apa mendapatkan soal-soal aspek manajerial ya, kompetensi manajerial. Semoga teman-teman rankingnya tinggi sehingga masuk PPPK penuh waktu ya dan dengan hak-hak kepegawaian yang penuh pula. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.